ya manusia adalah serigala bagi manusia itu sendiri. Gender apapun, mau jenis kelamin apapun itu tidak berhak mendapatkan kekerasan. Feminisme bukan tentang melawan laki-laki, tapi bagaimana sebuah dunia itu bisa diciptakan lebih inklusif melalui peran perempuan dan juga peran laki-laki gitu. Dengan budaya yang seperti ini ternyata jadi laki-laki itu juga nggak enak, karena mereka juga dipaksa untuk maskulin, mereka dipaksa untuk iya kuat dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman pejuang kesetaraan. Perkenalkan, aku Ataya Nasyo Aulia selaku staf muda bidang pemberdayaan perempuan BMFH Undip 2023. Hari ini aku sudah kedatangan para wanita yang sangat luar biasa. Ada Kak Angelia Putriarti dan Kak Geneva Maeska Kristiono. Halo Kak, boleh memperkenalkan dirinya masing-masing? Halo Taya, selamat siang, sore, dan juga malam teman-teman semuanya. Halo Geneva juga. Perkenalkan, aku Angelia Putriarti, perwakilan dari Girl Up Diponegoro 2023 sebagai President of the Girl Up Diponegoro 2023. Aku adalah mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Diponegoro angkatan 2021 dan sekarang lagi menempuh semester 5. Jadi mungkin sedikit memperkenalkan Girl Up Diponegoro ya teman-teman. Girl Up Diponegoro merupakan wadah kepemimpinan dan juga pelatihan kepada teman-teman perempuan dan juga laki-laki yang berada di lingkup Universitas Diponegoro. Kami juga membawakan isu-isu tentang keperempuanan, isu-isu tentang masyarakat marginal dan juga masyarakat yang terdiskriminasi terhadap kondisi sosial masyarakat di Indonesia gitu. Jadi kami juga di sini bergerak berdasarkan landasan ideologi kami yakni feminisme interseksional dan juga beberapa nilai-nilai syarat feminisme lain seperti feminisme sosialis dan juga feminisme marxis dan juga beberapa nilai-nilai yang sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya yang ada di Indonesia. Dan boleh kami mention juga PP adalah teman kawan taktis kita untuk memperkenalkan dan juga menjalankan program kerja yang telah dirancang oleh Girl Up Diponegoro itu sendiri, karena kami dari Girl Up Diponegoro dan PP adalah sebuah wadah organisasi yang sama mempunyai fokus isu tentang keperempuanan. Oke, gitu aja mungkin dari aku. Thank you. Oke, aku bisa lanjutin. Perkenalan dari aku, mungkin aku mulai, nama aku Geneva Maeska Kristiono, biasa dipanggil Geneva. Aku juga sama kayak Angel, mahasiswa aktif Fakultas Hukum Undip angkatan 2021. Yang mana hari ini aku menjabat sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan BMFH Undip tahun 2023. Nah, sama halnya dengan Girl Up, tapi Girl Up itu kan lingkupnya universitas ya. Kalau misalkan dari PP itu sendiri, itu adalah salah satu bidang di BMFH Undip yang memang terkhususnya pada pemberdayaan perempuan, lalu isu-isu keperempuanan, lalu kita juga punya layanan pengaduan kekerasan seksual yang mana itu terbuka memang lingkupnya itu untuk seluruh mahasiswa Undip. Kita memang kawan taktis dengan Girl Up karena kita memang sama-sama memperjuangkan isu-isu perempuan yang memang kita komitmen untuk kawal sampai akhir, seperti itu. Mungkin dari aku perkenalannya segitu dulu. Oke teman-teman, di hadapan aku sudah ada Kak Angel selaku Presiden Girl Up Diponegoro dan Kak Geneva selaku Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan BMFH Undip. Oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai isu kekerasan berbasis gender yang saat ini sedang marak terjadi dalam rangka memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, di mana tanggal 25 November ini ada Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Oke, aku langsung mulai aja nih Kak. Apa sih sebenarnya kekerasan berbasis gender itu dan apa saja jenis-jenis dari kekerasan berbasis gender? Mungkin dari Kak Angel boleh? Hobbes itu bilang kalau misalkan kekerasan adalah sifat alamiah manusia. Jadi sifat yang buas, yang jahat, yang ingin menang sendiri atau biasa disebut sebagai homo homini lupus itu adalah sifat alamiah manusia. Yakni ya manusia adalah serigala bagi manusia itu sendiri. Nah, mungkin kalau misalkan kita kontekskan pada kekerasan berbasis gender, hal yang kita lihat sebagai unsur utama adalah kekerasan dan gender itu sendiri. Dan gender ini dimaksudkan Mansur Faki adalah bias gender yang diberikan oleh masyarakat kepada kelompok-kelompok tertentu. Dan ketika kita berbicara kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, berarti kekerasan ataupun ketimpangan yang diterima terhadap korban
yang dimaksudkan korban adalah perempuan itu sendiri. Tapi di deklarasi PBB juga menyebutkan bahwasanya kekerasan berbasis gender merupakan kekerasan yang sangat amat kejam, yang sangat amat miris keadaannya, karena tanpa kita sadari hal itu sudah melekat di dalam masyarakat dengan budaya-budaya yang ternyata sudah internalize atau dilegitimasi oleh masyarakat. Kekerasan gender bukan berarti kekerasan seksual. Kekerasan berbasis gender itu ada kekerasan ekonomi, ada kekerasan psikis, kekerasan sosial, dan itu kesemuanya mulanya itu dari budaya patriarki. Kalau misalkan nggak dihargai, kapan lagi kita semua bisa untuk mencapai dunia yang inklusif, sejahtera, dan lain-lain gitu. Di sini membicarakan hal-hal ideal, tapi untuk hal-hal terkait pilihan masing-masing dari tiap hidup manusia itu dikembalikan kepada individu masing-masing. Oke, terima kasih Kak Angel. Tadi kita sudah mendengarkan pendapat para ahli juga terkait apa itu kekerasan dan kekerasan berbasis gender. Kemudian tadi Kak Angel juga sudah mention betapa jahatnya kekerasan berbasis gender ini menjadi hal yang sangat merugikan bagi korban. Bahkan ada juga pernyataan bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lain. Nah, dari pengertian kekerasan berbasis gender tadi, aku mau tahu dong pendapat dari Kak Geneva, dampak dari kekerasan berbasis gender itu sendiri. Oke, aku izin jawab ya, Taya. Mungkin kalau misalkan ngomongin dampak ya, kita semua kan di sini sama-sama tahu ya, dampak dari seorang manusia itu mengalami kekerasan itu pastinya itu sangat besar. Yang pertama mungkin kita akan bahas dampak dari kesehatan fisik itu dulu. Mungkin bisa dialami dengan cedera fisik, mereka mengalami luka, mereka mengalami lebam, mereka bengkak-bengkak dan sebagainya. Itu yang pasti akan didapatkan manusia memang ketika dia mendapatkan kekerasan gitu. Kayak mereka bisa sampai disabilitas kalau misalnya emang parah itu terjadi sama mereka. Mereka juga bisa mengalami sakit yang kronis, juga terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, lalu infeksi menular seksual itu juga bisa. Ketika kita mendapatkan kekerasan seksual, lalu terjadinya kehamilan, lalu kehamilan itu tidak diinginkan, maka bisa juga terjadi kepada aborsi. Lalu yang paling parahnya itu juga pasti ketika kita berbicara soal fisik, di mana manusia itu bisa sampai mengalami kematian ketika mendapatkan kekerasan, dan itu fisik gitu. Beralih ke dampak selanjutnya itu juga pada kesehatan psikologis, yaitu dampak bagi korbannya itu pasti mengalami trauma yang berlebihan, mengalami depresi, mengalami ketakutan dan kecemasan juga. Mereka tidak bisa merasakan kenyamanan, keamanan mereka hidup. Bahkan selalu ya pasti menyalahkan diri sendiri, lalu mereka malu mungkin ya berkehidupan di masyarakat dan sebagainya, sampai akhirnya mereka mengalami kesulitan konsentrasi. Akhirnya mungkin berimplikasinya lagi-lagi juga pada keinginan untuk bunuh diri gitu dari otaknya mereka sendiri. Mungkin selanjutnya itu dampak di kehidupan sosial. Kalau misalnya tadi Angel udah ngejelasin kalau kekerasan itu kan jenisnya itu luas banget. Ya contohnya ya victim blaming tadi, terus stigmatisasi oleh masyarakat kepada korban kekerasan itu sendiri, lalu penolakan diri dia di lingkungan sekitar itu juga kerap terjadi. Bahkan pernikahan paksa ketika itu kekerasan seksual, lalu peningkatan jumlah angka kemiskinan juga ketika itu jenisnya adalah kekerasan ekonomi. Nah, makanya itu sih beberapa hal yang sifatnya memang sangat merugikan korban kekerasan apapun itu, dan kita terus-terusan temuin hal itu gitu. Jadi kalau misalkan berbicara dampak, sungguh miris ya kalau kita melihat dampak-dampak dari kekerasan itu sendiri. Dan kalau misalkan aku bisa kilas balik ketika saat itu aku ngecek lagi catatan tahunan dan survei yang diadakan oleh Komnas Perempuan. Nah, kekerasan pada perempuan itu semakin meningkat. Misalkan bisa kita lihat, kekerasan itu ternyata ada dari balita sampai usia 50 tahun ke atas pun mereka juga rentan untuk mendapatkan kekerasan. Jadi kalau berbicara kekerasan, kalau misalkan tadi Ata yang nanya dampaknya itu apa aja, dampaknya itu sangat merugikan. Banyak banget hal yang sifatnya merugikan terhadap korban kekerasan. Dan coba kita telah lagi, ternyata korban dari kekerasan itu sangat amat luas gitu. Nggak cuman hanya pada usia tertentu, tapi siapapun, berapapun usianya itu bisa jadi korban kekerasan. Oke, terima kasih Kak Geneva. Tadi kita sudah mendengar betapa mengerikannya dampak dari kekerasan berbasis gender, mulai dari dampak bagi fisik, psikologis, bahkan sampai kehidupan sosialnya. Bahkan kekerasan berbasis gender ini dapat membunuh korban. Kemudian tadi Kak Geneva juga sudah sedikit menyinggung tentang catatan tahunan dari Komnas Perempuan ya Kak. Aku sempat membaca dari Komnas Perempuan itu tahun
tahun 2022 ada sekitar 338.496 kasus kekerasan berbasis gender itu terjadi terhadap perempuan. Nah, aku mau dengar dong pendapat dari Kak Angel, apakah ada relevansi antara kekerasan berbasis gender dengan patriarki atau seperti apa, Kak? Oke, pertanyaan yang cukup menarik. Tapi kalau misalkan kita ngelihat patriarki, itu kan sistem di mana dominasi laki-laki, dan bukan cuma dominasi laki-laki doang gitu kan, tapi ada unsur-unsur lain yang mendiskreditkan perempuan, mensubordinatkan perempuan, menganggap perempuan tidak berdaya, tidak memberikan akses terhadap perempuan, dan itu sangat merugikan bagi perkembangan daripada individu manusia itu sendiri, terkhususnya perempuan, untuk berkiprah terhadap kondisi sosial masyarakat yang ada gitu di lingkungannya. Tadi sebenarnya sebelum ini kan kita ngebahas dampak, itu sangat berkaitan dengan patriarki ini gitu. Dan mungkin yang sangat berkaitan itu dampak ekonomi gitu. Kita bisa lihat bahwasanya patriarki menempatkan perempuan misalkan dalam kultur di Indonesia gitu ya, perempuan nggak boleh kerja, perempuan harus di rumah aja, perempuan udah ngurus anak aja dan lain-lain gitu. Sebenarnya kalau kita udah paham bahwasanya pembagian kerja itu harus setara, ya terserah. Tapi karena ada budaya patriarki yang mengekang perempuan, entah itu dari budaya negara lain atau bahkan budaya dari Nusantara ataupun Indonesia itu sendiri, itu tuh bisa kita lihat terhadap patriarki yang diusung dengan unsur-unsur sosial budaya. Misalkan ada teman-teman perempuan yang bisa dinikahkan paksa, terus habis itu ada yang kawin tangkap, perempuan ya udah disuruh di rumah aja, bahkan tanpa mereka mengetahui sebenarnya sejarahnya daripada patriarki itu seperti apa. Kalau misalkan kita merujuk sama bukunya Soekarno, itu kan ada namanya matriark. Jadi di mana kondisi dulu tuh yang mendominasi itu perempuan dulu sebelum patriarki. Menurut aku itu juga sangat dipengaruhi sama pemilihan garis keturunan yang ada di Indonesia. Kebanyakan kan kita pakainya patrilineal gitu, garis keturunan laki-laki. Ya laki-laki menjadi pemeran utama di situ. Jadi perempuan sebagai komplement doang, sebagai pelengkap doang. Dan menurut aku di situ ada cacatnya karena ketidaksetaraan yang diyakini masyarakat ini banyak dipengaruhi oleh kultur sosial budaya dan juga dogma-dogma dari agama atau ajaran agama itu yang tidak relevan gitu di zaman sekarang. Karena menurut aku sendiri, kita nggak bisa untuk serta-merta melihat kondisi sekarang itu disamakan dengan kondisi zaman dahulu misalkan. Itulah budaya patriarki yang telah mengakar kuat di bagian-bagian timur ini, belahan dunia bagian timur itu harus segera untuk dipecahkan karena banyak dampak negatifnya gitu. Tidak meratanya pendidikan, tidak meratanya sistem ekonomi, hasil produksi, terus habis itu perempuan rentan untuk dilecehkan, untuk menjadi korban kekerasan gitu ya. Mereka juga tidak mempunyai akses untuk pelayanan kesehatan gitu. Aku mau nambahin sedikit sih, aku juga sepakat banget sama apa yang dibilang sama Angel, karena aku juga banyak mendalami juga ya soal budaya patriarki dan sebagainya, dan aku pun betul-betul merasakan gitu budaya patriarki terkhususnya di Indonesia itu masih sangat amat kental. Misalnya aku berbicara kita hari ini sebagai mahasiswi, dan aku tuh juga kebetulan kan yang megang bersuara nih Angel, jadi aku juga banyak mendapatkan laporan yang mungkin Ataya juga banyak tahu ya, kekerasan fisik dalam pacaran itu sekarang lagi marak banget, dan ternyata aku juga kaget gitu, ternyata banyak banget gitu, banyak dari kita remaja-remaja kita gitu ya, para pelajar itu yang ternyata sudah melanggengkan budaya patriarki, sudah melanggengkan dan menormalisasikan kekerasan itu sendiri. Dan tanpa kita sadari sebenarnya dari kekerasan yang verbal dulu deh, yang kita mungkin kayak emang kesannya cuma ngomong doang gitu ya. Kalau misalnya orang-orang si pelaku ini misalkan kesannya memang cuma ngomong doang, tapi mereka tidak menyadari bahwasannya apa yang mereka lakukan adalah kekerasan verbal yang bisa memicu kondisi psikisnya seseorang. Dan itu aku banyak banget nemuin di kondisi kita sekarang gitu. Miskonsepsi dalam masyarakat itu masih banyak banget, dan masyarakat tuh bahkan belum paham sepenuhnya apa itu kesetaraan gender kayak gitu. Kalau misalkan mau ngomongin tentang peran perempuan itu sendiri, ya karena terbentuknya sistem yang patriarki, jadi banyak perempuan-perempuan yang belum juga mendapatkan mendapatkan pendidikan yang seharusnya gitu. Jadi banyak dari mereka yang belum mengerti konsep kesetaraan gender itu apa, konsep kita melawan budaya patriarki itu harus yang seperti apa gitu, Tai. Oke, ini cukup menarik sih pembahasannya. Jadi cukup membuka wawasan aku terkait apa sih dampak negatif dari patriarki itu sendiri. Sebenarnya kekerasan berbasis gender ini tidak hanya terjadi kepada perempuan saja ya Kak. Jadi semua bisa kena, mau perempuan maupun laki-laki. Jadi apakah setiap gender itu berhak untuk terbebas dari kekerasan berbasis gender? Oke,
tadi ya sama sebenarnya masih nyambung juga sama pembahasan aku tadi. Ketika kita berbicara soal kondisi faktual yang ada hari ini, memang aku menemukan bahwasannya kekerasan itu terjadi sangat amat banyak gitu lingkungan sekitar. Aku bisa ngomong ternyata hari ini yang mendapatkan kekerasan seksual itu nggak cuma perempuan aja. Bahkan aku beberapa kali menangani kasus kekerasan seksual itu korbannya adalah laki-laki. Adanya korban kekerasan seksual itu adalah laki-laki, banyak respon dari mereka-mereka yang mungkin aku tidak bisa sebutkan ya, itu responnya justru malah negatif, kayak wah laki-laki mah suka digituin, wah laki-laki mah itu hal yang wajar lah terjadi sama laki-laki dan sebagainya, dan impactnya mungkin tidak terlalu besar untuk laki-laki. Dengan budaya yang seperti ini ternyata jadi laki-laki itu juga nggak enak, karena mereka juga dipaksa untuk maskulin, mereka dipaksa untuk iya kuat dan sebagainya. Jadi ya sebenarnya mau gender apapun, mau jenis kelamin apapun itu tidak berhak mendapatkan kekerasan. Ketika ada cewek yang melakukan kekerasan sama cowoknya gitu, itu kan pasti dinilainya sebagai hal yang biasa. Bahkan yang aku juga mirisnya waktu itu pernah juga ngomong kayak gini, ya ada pandangan bahwasannya laki-laki itu memang gak boleh kasar sama perempuan. Sebenarnya aku lebih sepakat ketika semua gender dan semua jenis kelamin itu nggak boleh saling kasar satu sama lain gitu kan. Maksudnya kita coba jadi manusia yang merdeka dari kekerasan aja gitu. Yang harus kita tanamkan di sini, yang harus kita tegakkan di sini, awareness untuk orang-orang itu ya, setiap dari kita, setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, itu tidak boleh mendapatkan kekerasan. Karena itu bentuk dari pemenuhan hak asasi manusia kita juga sebagai individu, sebagai warga negara. Nah, jadi kan emang kesimpulannya tidak ada manusia yang berhak mendapatkan kekerasan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Oke, aku berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih upaya untuk mencegah, menangani, dan memulihkan korban kekerasan berbasis gender? Mungkin bisa dari pencegahannya dulu, boleh? Oke, untuk masalah pencegahannya, ini kita ngelihatnya dari tadi kan pakai perspektif kelas. Jadinya kebijakan yang harus kita upayakan itu juga harus berperspektif kelas gitu. Nah, yang aku bilang tadi adalah kebijakan struktural. Jadi kebijakan yang bisa untuk kita gunakan untuk mencegah itu adalah kebijakan-kebijakan dari pemerintah, dari negara Indonesia untuk mengatur bahwasanya warga negara dan juga kelompok masyarakat itu harus melakukan apa, harus menghindari apa, ataupun harus tidak melakukan apa gitu. Itu yang harus kita pahami. Ya, kebijakan tadi digunakan untuk sarana untuk mencegah, tapi pengawasan yang nggak boleh luput gitu. Mungkin sebagai contoh, aku sendiri kan lagi KKN di Demak ya, salah satu kabupaten di Demak, kecamatan Banjarsari, di salah satu desa itu, aku dan teman-teman dari BEM FPIK kita berusaha untuk membuat program tentang pemberdayaan perempuan juga, judulnya Sekolah Perempuan, pemberdayaan perempuan di wilayah desa tersebut untuk meningkatkan potensi UMKM mereka melalui batik khas dari desa mereka. Itu butuh pengawasan yang super ekstra. Kalau itu nggak ada, ya habislah kita cuma ngerancanain program doang tapi nggak ada pengawasan sama sekali gitu. Kita susah emang untuk mewujudkan orang-orang ataupun pemimpin yang berperspektif kelas, berperspektif gender gitu ya. Betul, tadi mungkin aku izin nambahin juga ya, tadi mungkin udah banyak banget disampaikan sama Angel, aku sepakat juga. Nah, jadi ya selain yang tadi Angel udah banyak sampaikan, menurut aku kalau ngomongin soal pencegahan, selain dari sosialisasi, kita bisa meningkatkan awareness dari diri kita sendiri untuk kita tidak menjadi bagian dari pelaku kekerasan itu sendiri, kayak gitu. Jadi banyak belajar dari kita, banyak ningkatin kepedulian dari kita, supaya kita menjadi manusia yang cukup gitu secara ilmu pengetahuan, dan jangan sampai kita yang menjadi pelaku dari kekerasan itu sendiri. Jadi pencegahan tadi itu bisa dilakukan dengan sosialisasi yang juga dibersamai dengan pengawasan-pengawasan, kemudian ada juga penghargaan terhadap perempuan, kemudian menanamkan dari kepedulian dari diri kita sendiri untuk tidak menjadi pelaku. Kemudian untuk upaya menangani dan memulihkan korban kekerasan berbasis gender itu seperti apa sih, Kak? Aku coba berbicara dari menangani dulu kali ya. Mungkin aku di sini berbicara kapasitas aku sebagai mahasiswa yang kebetulan sering menangani kasus juga di Bersuara. Most of laporan yang masuk ke kami adalah kekerasan seksual, dan bagaimana cara menangani kekerasan seksual itu tentunya perlu kehati-hatian yang luar biasa. Contohnya adalah dengan kita tidak victim blaming. Terus kita juga nggak boleh merespon yang sifatnya itu seperti tidak percaya sama mereka, lalu kayak menjudge mereka dan sebagainya. Ya apa yang kita lakukan adalah dengan percaya dulu, lalu kita coba
tawari bantuan-bantuan yang sekiranya memang bisa kita kasih gitu. Nah, ketika mereka membutuhkan bantuan dari psikologis ya, coba kita rujuk ke bantuan-bantuan yang memang sifatnya profesional dalam hal psikologis gitu. Kita rujuklah mereka ke psikologi yang profesional. Nah, ketika mereka memerlukan bantuan hukum, ya coba kita rujuk ke lembaga bantuan hukum yang ada. Misalkan kayak di Semarang ada LBH API juga, ada UPTD PPA yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum. Nah, itu kita coba rujuk ke situ. Karena kekerasan itu kan maksudnya sebuah tindak kejahatan yang memang negara kita aja sudah mengatur gitu ya, untuk kita tidak boleh melakukan kekerasan dan sebagainya. Ya coba kita bantu mereka untuk mengadvokasikan itu kepada pihak yang berwajib gitu. Kalau aku mungkin agak nyentil di ranah nasional gitu kan, dari Komnas Perempuan, dari Kemen PPA, itu kan banyak banget layanan aduan yang mereka buka, layanan aduan. Kebetulan juga kami dari Girl Up Diponegoro juga mengikuti jejak daripada Bersua Bersuara. Kami juga mempunyai semangat yang sama untuk memberikan layanan aduan kekerasan seksual yang kita namanya sebagai Cahaya Sintas gitu. Dan kami juga bekerja sama juga dengan LRCKJ HAM sebagai bantuan hukum dan juga bantuan psikologis yang coba kita untuk percayakan kepada mereka. Dan untuk advokasi ke kampus, kami coba untuk mengusahakan dari tim kami gitu, sama jadi konsepnya sama teman-teman Bersua Bersuara. Dan kami berharap dari Undip itu sendiri bisa untuk memberikan wadah bagi kita bersama ya terhadap layanan aduan yang udah ada, untuk memberikan layanan yang sangat maksimal kepada masyarakat yang ada di Fakultas Hukum, yang ada di Fakultas Teknik, yang ada di seluruh fakultas dan juga sekolah yang ada di Universitas Diponegoro. Menurut aku ya, Undip, fakultas-fakultas dan juga sekolah yang ada di dalamnya harus berani untuk melakukan tindakan yang emang harus kita lakukan. Kalau kita against ya against, kalau kita lawan ya kita lawan, kalau itu salah ya bilang salah, kalau harus dikeluarkan ya dikeluarkan. Oke, jadi keberadaan layanan pengaduan sendiri itu merupakan upaya yang sangat progresif untuk kasus kekerasan itu sendiri. Nah, jadi kan kekerasan ini menggoreskan luka yang sangat dalam bagi korban. Bagaimana sih Kak cara memulihkan keadaan bagi korban? Oke, kalau memulihkan itu mungkin sifatnya lebih ke ranah psikologis kali ya. Coba kita coba memposisikan diri kita sebagai korban kekerasan, apa sih yang kita inginkan gitu untuk memulihkan kita. Tapi memulihkan dari korban kekerasan itu menurut aku luas banget, Angel. Kayak gak cuma dari psikis, tapi memulihkan nama baik juga, memulihkan kondisi dia seperti semula itu juga coba kita telaah lebih dalam. Pasti banyak gitu yang sifatnya ya kita harus membalikan kondisi korban itu seperti semula, walaupun memang mungkin mustahil ya pemulihan nama baik dan sebagainya, ya kita juga bisa bantu lakukan itu gitu dengan memberikan keadilan juga kepada korban. Oke, tadi kita sudah mendengarkan pembahasan yang sangat menarik dari kedua narasumber yang luar biasa. Mungkin itu juga menjadi pertanyaan penutup dari aku. Aku ingin mendengarkan closing statement dari Kak Angel dan Kak Geneva. Aku persilakan. Oke, mungkin dari aku dulu kali ya, karena tadi kita ngebahas banyak banget dari Ruth India Ayu gitu. Dia seorang feminis juga yang ada di Indonesia. Dia sering muncul di Indo Progress, kalau teman-teman tahu. Beliau selalu bilang kalau kapitalisme dan patriarki tidak akan pernah bisa terlepas gitu. Aku juga bilang kalau misalkan dunia itu akan aman, damai, sejahtera ketika tidak ada kekerasan, ketika tidak ada subordinasi, ketika tidak ada ketimpangan yang ada di dunia ini. Kita sebagai perempuan dan laki-laki nggak boleh against satu sama lain. Against satu sama lain itu kayak itu udah pemahaman yang sangat lama, dan kita tahu itu salah, dan kita sekarang harus membenahi bahwasanya feminisme bukan tentang melawan laki-laki, tapi bagaimana sebuah dunia itu bisa diciptakan lebih inklusif melalui peran perempuan dan juga peran laki-laki gitu. Cukup dari aku. Nah, itu bagus banget closing statement dari Angel. Aku sepakat banget 100% juga. Jadi kalau dari aku mungkin closing statementnya, karena hari ini kita adalah mahasiswa sebagai kaum intelektual yang kita memperoleh kesempatan itu bisa dari mana aja. Coba peroleh kesempatan itu untuk kita bisa belajar, untuk kita bisa mendalami ilmu-ilmu yang sebelumnya mungkin kita tidak dapatkan, untuk kita bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu nggak cuma untuk diri kita, tapi untuk diri orang lain juga gitu, untuk diri masyarakat luas. Dan ya jadilah pemimpin untuk diri kita sendiri, untuk kita bisa memilih, kita tidak melakukan kekerasan gitu sih kalau dari aku. Jadi segala bentuk kekerasan itu harus dihapus, dan kita jangan sampai menjadi pelaku dari kekerasan itu sendiri. Oke, terima kasih banyak Kak Angel dan Kak Geneva atas waktunya pada sore hari ini. Sangat membuka wawasan bagi aku dan teman-teman tentunya. Mungkin aku izin menutup pertemuan kita pada hari ini juga, Kak. Aku izin pamit.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.